1 Korintus pasal 3, hari Kamis tanggal 16 April 2026. Perselisihan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, sebab kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. 1 Korintus pasal 3 ini dimulai dengan perikop perselisihan, di mana di sini Paulus angkat tentang perselisihan yang ada di jemaat Korintus. Untuk mengingatkan, saya kembali ke 1 Korintus di perikop perpecahan dalam jemaat ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Nah, di sana Paulus datang memberikan nasihat kepada jemaat di Korintus setelah dia mendengar ada perpecahan di antara mereka. Bagaimana dia dengar? Ada yang memberitahukan kepada Paulus, yaitu keluarga Chloe. Yang mengikuti pembacaan pasti sudah tahu kan kisahnya. Ini seperti kita kalau ada yang baca novel kan, misalnya baca novel. Dulu waktu saya muda, saya suka sekali baca novel. Biasa 1 hari udah habis tuh novel tebal sekali begitu. Kalau kita bisa baca novel tebal-tebal, kenapa kok enggak kasih waktu untuk baca firman Tuhan? Ini ngingetin aja saya sekarang ya pas seperti ini. Dulu kalau saya nggak mau tidur kalau saya nggak baca, karena mau terus ngikutin kisahnya ini di novel saya sampai ke toilet saya bawa. Toilet di Indonesia kan nggak seperti di Eropa yang kering, tetap saya bawa. Pagi-pagi saya langsung bangun baca semua. Nggak makan, nggak sarapan, saya lanjutin. Itu saya dulu, novel saya habiskan banyak sekali novel yang cuma memberi pikiran-pikiran yang tidak semuanya bagus untuk saya. Dan puji Tuhan, sekarang saya rindu terus baca firman Tuhan. Kisah berikutnya tentang Paulus apalagi, kisah berikutnya tentang Tuhan Yesus bagaimana lagi. Nah, seperti ini Paulus tahu bahwa ada perselisihan di jemaat Korintus karena ada keluarga Chloe yang memberitahukannya. Kembali saya angkat sedikit, kalau situasi seperti ini, ada yang diceritakan, ada yang mendengar cerita, dan ada yang memberitahu. Ada 3 di dalam ini ya. Kita perlu tahu posisi kita saat kita datang memberitahu, seperti keluarga Chloe memberitahu kepada Paulus. Apakah karena jengkel, karena iri, jadi datang lapor. Ini tukang lapor ceritanya ya, tapi tukang lapor itu negatif. Kalau tukang lapor biasanya negatif, melaporkan kejelekan yang lain. Tetapi dalam hal ini keluarga Chloe, kalau saya bisa lihat, mereka datang memberitahu kepada Paulus tentang adanya perselisihan di antara jemaat Korintus karena sudah terbagi-bagi golongan. Ada golongan Paulus, golongan Apolos, golongan Kefas, dan golongan Kristus. Nah, karena kasih, saya lihat keluarga Chloe ini karena mengasihi jemaat Korintus supaya mereka bisa
bersatu lagi seperti itu. Nah, mereka sampaikan ke mentor, kan? Kepada mentor, bukan tukang lapor supaya nanti dimarahin tuh yang di sana, supaya Paulus lebih ikut kelompok saya. Biasanya kan gitu. Kita tukang lapor supaya ada yang salah, ada yang benar. Nah, ini mereka nggak seperti itu. Dan Paulus dengan kasih Yesus di dalam dia sudah bilang sesudahnya bahwa di 1 Korintus 2 yang kita baca kemarin, aku telah memutuskan, ayat 2 ya, 1 Korintus 2 ayat 2, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu. Maksudnya dia nggak mau memihak di yang mana yang pilih dia, wah saya lebih condong yang pilih saya, golongan saya. Kan ada golongan Paulus. Atau golongan Apolos itu saya akan cari kejelekannya biar semua yang lain bisa ikut ke saya. Kan biasanya gitu ya. Menjelek-jelekkan yang lain supaya ikut ke saya. Nah, hal ini yang Paulus nggak lakukan. Dia bilang aku tidak memutuskan. Aku memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus. Dia nggak tarik orang kepada dia, tetapi dia tarik orang kepada Kristus. Nah, kita cari pengikut untuk kita diikutin orang atau supaya orang ikut Kristus. Ini contoh yang Paulus mau sampaikan kepada kita dari pengambilan keputusan. Kemarin di pembacaan 1 Korintus 2 saya sudah bagi di sana. Kalau yang belum dengar, belum baca, jangan ragu-ragu, buka rekamannya. Di sana ada penjelasan semua bagaimana Paulus dengan tegas memutuskan, enggak pilih di mana golongan-golongan, bahkan golongannya pun, tetapi yang dia mau ketahui hanya tentang Yesus Kristus. Siapa yang percaya Yesus, di sana dia pergi, bukan kepada Paulus, bukan kepada Apolos. Nah, itu saya gali kembali supaya kita bisa mengerti kenapa ada muncul ini perselisihan, kenapa Paulus bilang ada Apolos yang menanam, Paulus yang nyiram, Tuhan yang numbuhkan. Dari dulu saya sudah pernah dengar firman ini, sudah baca, karena sudah beberapa kali saya selesaikan Alkitab, belum banyak-banyak kali sih, tapi sudah beberapa kali. Tapi saya nggak ngerti seperti hari ini tentang firman ini. Saya mengucap syukur Roh Kudus semakin bukakan, karena terus berusaha mencari janjinya, jika kamu cari kamu akan dapat. Dan kita sudah baca sebelumnya dari Roma 16, saya angkat-angkat semua ya biar kita nggak lupa. Roma 16 ayat 25 itu dimana kita dikatakan di situ, bagi dia yang berkuasa, ayat 25, bagi dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus. Ini aja dalam hidup Paulus, pemberitaan tentang Yesus Kristus, Injil yang dia masyurkan sesuai dengan pernyataan rahasia. Nah, rahasia ini yang didiamkan berabad-abad lamanya. Rahasia ini yang kita baca Alkitab berulang kali, baca 5 pasal per hari, 4 pasal per hari, 3 pasal per hari, 2 pasal per hari, 1 pasal per hari, 10 pasal per hari. Saya semua pernah lakukan itu. Saya udah pernah lakukan yang 10 pasal per hari, 5 pasal per hari, 4 pasal per hari, 3 pasal per hari, 2 pasal saya belum ya, 1 pasal per hari sampai selesai firman. Nah, pertama kali yang tentang satu-satu pasal begini memang lebih dibukakan, karena nggak buru-buru dengan 10 pasalnya, yang penting selesai. Ini 1 pasal dan mungkin nantilah gimana Tuhan mau bukakan, karena ini perjanjian barunya sudah 2 kali dibaca dengan 1 pasal untuk barengan dengan perjanjian lama. Nah, sekarang perjanjian lama udah habis, kita selesaikan perjanjian baru. Tuhan bongkar-bongkar lagi ini rahasianya yang didiamkan berabad-abad lamanya. Kenapa dulu belum ngerti kok, belum dibukakan seperti ini waktu baca. Nah, ternyata perlu semakin digali supaya rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya ini bisa semakin kita mengerti. Dan masuk ke 1 Korintus 2 ayat yang ke-7 kemarin, tetapi yang kami beritakan, yang Paulus beritakan, yang Paulus bilang aku pilih, aku memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus. Inilah yang dia beritakan di 1 Korintus 2 ayat 7. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Dia tulis kepada jemaat di Roma dan dia tulis kepada jemaat di Korintus.
yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tuhan sediakan semua ini yang tersembunyi, hikmatnya yang tersembunyi dan rahasia selama berabad-abad, tetapi dia sudah bukakan sekarang, dia sudah nyatakan sekarang kalau kita terus tekun mencari dia. Disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Kemuliaan kita artinya kemuliaan Tuhan yang ada di dalam kita. Jangan kita yang nongol-nongolin diri, tetapi Tuhan yang semakin besar, kita semakin kecil. Sudah semakin ngerti ya? Jadi ini kenapa ada judul perselisihan, karena orang sudah membagi-bagi diri di jemaat Korintus, berbagi-bagi. Ada yang lebih ngikut ke pengajaran Apolos, ada yang lebih ngikut ke Paulus, ada yang ngikut ke Kefas. Nah ini yang membuat mereka berselisih, dan datanglah keluarga Kloe memberitahukan kepada Paulus. Yang belum membaca 1 Korintus 1 tentang keluarga Kloe bisa baca di 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-11 untuk mengingatkan saja. Nah seperti ini Paulus memberitahu bahwa aku tidak dapat berbicara kepada kamu dengan manusia rohani. Manusia rohani itu iman yang sudah semakin terbangun. Karena Paulus lihat kalian masih berselisih. Ini menunjukkan bahwa kamu masih manusia duniawi. Kalau kalian sudah satu hati mempercayai Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, itulah kamu sudah hidup secara manusia rohani. Jadi kita bisa gampang menilai sekarang bagaimana yang manusia duniawi, mana manusia rohani. Mari kita terus membangun diri kita supaya manusia duniawi kita semakin terkikis dan manusia rohani kita semakin terbangun. Nah inilah yang nanti kita akan baca ya. Kita akan baca nanti di 2 Korintus 4. 2 Korintus 4 kalau saya nggak salah ingat, saya cek dulu ya. Ya, 2 Korintus 4 ayat yang ke-18 ini yang kurang lebih Paulus tulis nanti masih kepada jemaat di Korintus di suratnya yang kedua. Dia tulis di sini, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Nah inilah yang manusia rohani. Manusia rohani nggak memperhatikan yang kelihatan. Itu iman. Tapi manusia duniawi lihat semua yang kelihatan. Lihat di sana kejelekan orang. Lihat di sana kejelekan dirinya sendiri. Tetapi kalau manusia rohani, dia melihat dengan iman. Dia melihat yang tidak kelihatan. Makanya dia tulis di ayat 18 2 Korintus 4 ini. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Seperti inilah manusia rohani. Bisa melihat yang belum dilihat di depan mata karena dia melihat dengan iman. Nah kalau manusia duniawi cuma lihat fakta-fakta dan fakta. Di depan mata dia tidak ada harapan dengan anaknya, tidak ada harapan dengan istrinya, dengan suaminya. Dia menyerah, ya nggak mungkin lah. Kalau sudah seperti itu mana mungkin bisa dipertahankan pernikahan. Kalau sudah seperti itu anak nggak mungkin, nggak ada harapan lagi. Manusia rohani membangun iman. Amsal 23 ayat 18. Masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak hilang. Bangun di situ. Seperti itulah manusia rohani membangun dirinya. Tidak ada harapan yang dilihat manusia duniawi, tetapi manusia rohani akan melihat harapan karena ada Tuhan yang dia gantungkan pengharapannya. Sehingga terus kami di murid-murid di kelas pemuridan kami belajar menerapi diri kami setiap hari, menerapi pikiran kami. Fakta di depan tidak ada harapan, tetapi kami pegang firman Tuhan. Karena Roma 9 ayat 6 berkata, sebab firman Tuhan tidak mungkin gagal. Kami percaya itu, sehingga yang tidak ada harapan fakta di depan, kami percaya firman Tuhan. Amsal 23 ayat 18. Masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak hilang. Masa depan apa yang kelihatan sudah tidak ada di depan saudara? Harapan apa yang sudah hancur di depan saudara? Hari ini Tuhan datang berkata, masa depanmu sungguh ada.
masa depan keluargamu, masa depan anakmu, masa depan pekerjaanmu, masa depan semua yang namanya masa depan yang kelihatannya madesu kata orang kan. Itu madesu, masa depan suram. Oh, saya madesu, bodoh mau bilang madesu. Saya mau perkatakan masa depanku penuh dengan harapan. Jangan kita perkatakan yang kita nggak mau terjadi. Saya biasa dengar orang bilang, oh madesu, madesu. Saya bilang, apa itu madesu? Masa depan suram. Saya mau bilang untuk saya, masa depan keluargaku penuh harapan, masa depan anak-anakku penuh harapan, masa depan keuanganku penuh dengan harapan, masa depan pekerjaanku penuh dengan harapan. Dan saat saya membangun kehidupanku seperti itu, itulah yang namanya mengusahakan terlebih dahulu Elohim Tuhan memerintah atas hidup kita. Mengusahakan itu kita ganti cara berpikir kita dengan taklukkan kepada pikiran Kristus. Maka Tuhan akan membuka pintu-pintu yang tertutup selama ini. Tapi kalau bilang terus madesu, madesu, ya madesulah hidupmu. Ya, jadi mari kita membangun hidup kita dengan perkataan-perkataan yang membangkitkan, yang menghidupkan, memilih hidup bukan mati, memilih berkat bukan kutuk. Nah, mari kita lihat kelanjutannya di sini. Jadi di sini Paulus berkata, kalau seorang bilang aku golongan Paulus, yang lain berkata aku golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Ayat 4. Jadi apakah Apolos, apakah Paulus pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya? Jadi Paulus, Apolos itu hanyalah pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya mereka menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya, cara-cara yang Tuhan berikan. Hari ini kita lihat pelayan-pelayan Tuhan saling jontok-jontokan, pengikut-pengikutnya juga di belakang. Oh, saya dari gereja ini, kami lebih benar, kamu ajaranmu tidak benar, kamu ini dan kamu itu, saling menjatuhkan. Dan itu dimunculin di media, di TikTok, di mana-mana. Para pemimpin-pemimpin malah yang saling jontok-jontokan, nunjuk kamu salah, saling menjatuhkan. Siapa di balik dalang semua ini kalau kita tidak mempunyai hati yang hanya memandang kepada Kristus? Seperti itulah jadinya. Kita mempertahankan kebenaran kita, mari hanya pandang kepada Yesus. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan hanya Yesus. Nah, banyak pengajaran-pengajaran membenarkan pengajarannya yang lain salah. Daripada bilang ini yang Paulus ajarin hari ini kepada kita. Jadi apakah Apolos? Apakah Paulus? Supaya kita sadar, kita nggak cuma bangga-banggakan gereja kita sendiri. Kita nggak banggakan pengajaran kita sendiri. Ternyata Paulus ngajar di sini, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya. Tuhan pilih orang-orang, ada Apolos, ada Paulus, yang oleh orang-orang ini, orang lain yang belum kenal Tuhan menjadi percaya. Masing-masing menurut jalan. Ini penting sekali, menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Jadi orang-orang ini memberikan pengajaran tentang Kristus menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Tapi betul harus hanya dasarnya Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Nah, kalau ada pengajaran yang lain, disitulah kita bisa saling mengingatkan. Tapi jangan saling menjatuhkan. Oh, pengajarannya salah, saya yang benar. Jatuhkan semua. Supaya Tuhan rindu kita bersatu. Tubuh Kristus bersatu. Jangan bilang telinga, kamu nggak bisa bicara. Memang Tuhan kasih jalan yang demikian kepada dia. Dia jadi telinga. Kamu jadi mulut, jadi kaki. Nah, seperti ini Tuhan memberikan masing-masing menurut jalan yang dipakai untuk membuat orang menjadi percaya. Ada Paulus mengatakan di ayat 6, aku menanam, Apolos menyiram. Ada bagian-bagian yang dilakukan, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Yang paling penting di sini adalah Tuhan. Tetapi Tuhan butuh Paulus, Tuhan butuh Apolos untuk menanam dan untuk menyiram. Tuhan yang menumbuhkan. Biarpun ditanam sebanyak-banyaknya, disiram sebanyak-banyaknya, kalau tidak ada yang Tuhan yang menumbuhkan, nggak bisa juga. Tapi Tuhan juga nggak bisa tumbuhkan kalau nggak ada yang tanam, nggak ada yang siram. Kerjasama antara Tuhan dengan manusia.
Nah, di sini bagian pelayan-pelayan Tuhan. Jangan saling jontok-jontokan, jangan saling berselisih, tetapi hendaklah kamu seia sekata, seiman, sepengharapan dalam hidupmu bersama. Ayat yang ke-7, karena itu yang penting bukanlah yang menanam. Nah, kadang kita selalu merasa aku yang paling penting, aku yang tanam, saling kejar-kejaran mana yang terpenting. Aku yang terutama. Murid Yesus pun dulu kan bilang, siapa yang terutama? Nah, ini yang penting bukanlah yang nanam, bukan yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Kalau kita sadar di sini, aku bagian nyiram, aku bagian nanam, aku bagian cabut rumput, itu sadar bahwa kita sama, nggak akan ada yang merasa lebih daripada yang lain. Nggak ada yang merasa juga lebih rendah daripada yang lain. Tuhan yang bilang sendiri, yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Akan ada upah sesuai dengan pekerjaan kita. So, kalau Tuhan percaya kita jadi tukang tanam, tanamlah dengan segenap hati dan sungguh-sungguh. Jangan tanam dengan setengah hati. Sungguh-sungguh, karena ternyata semuanya akan dapat upah sesuai dengan pekerjaan. Bagian siram-siramlah sepenuh hati. Bagian cabut rumput liar, cabutlah sepenuh hati. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kita ternyata adalah kawan sekerja Allah. Dijadikan Tuhan rekan sekerjanya saat kita menjadi orang yang nanam atau orang yang nabur. Lihatlah, kita lihat yang lain juga rekan-rekan sekerja Tuhan yang rangkum kita bersama-sama. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Nah, jemaat ini kan yang disebut sebagai ladang Allah, di mana tempat menabur dan menanam. Yang berikut dasar dan bangunan, ayat yang 10. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Paulus memulai dengan kata sesuai dengan kasih karunia Allah. Dia nggak bilang sesuai dengan kecakapanku, sesuai dengan kehebatanku, sesuai dengan semua keahlianku, semua dengan gelar-gelarku. Dia nggak bilang gitu. Padahal dia banyak gelar kan, dia pintar sekali nih Paulus. Dia belajar kepada Gamaliel. Tapi dia berkata sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Dia ngangkat aku sebagai seorang ahli bangunan. Ini bukan karena sombong. Biasa kan kita pikir orang sombong atau kita malu bilang ya, kita minder bilang, nanti aku dibilangin sombong tuh. Masa aku bilang aku ahli bangunan yang cakep? Paulus nggak sombong di sini. Dia mau mengatakan karena karunia Allah yang dianugerahkan kepadanya, dia menjadi seorang ahli bangunan yang cakep. Bukan cuma tukang bangunan, tetapi tukang bangunan yang seadanya aja. Dia ahli dan cakap. Dia ahli bangunan yang cakap. Dia telah letakkan dasar. Dia letakkan dasar pengajaran yang kokoh, yaitu Yesus Kristus, dan orang lain membangun terus di atasnya. Orang lain nanti yang bangun. Nah, inilah yang di jemaat Korintus, dia taruh dasarnya dulu, dan orang lain mulai bangun. Kan sesudahnya Apolos datang, sudah ada Paulus sebelumnya. Nah, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Jadi tiap-tiap orang yang membangun di atas dasar itu perlu perhatikan, saya mau membangun dengan bagaimana. Kan sudah ada dasar. Coba kita ingat waktu kalau kita lihat orang membangun di sekitar kita ya, ada selalu fondasi dasar yang kuat di situ. Ada yang kuat sekali digali dalam-dalam, ada yang asal-asalan aja. Nah, sesudahnya dibangun di atasnya. Ada yang bangun bangunan berapa tingkat, ada yang cuma 1 tingkat, ada berapa tingkat, pakai segala macam bahan. Nah, itu tergantung orang yang membangun di atasnya. Nah, Paulus kasih nasihat supaya tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Nah, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Nah, ini kembali dia angkat, dia yang sudah membangun dasar, yaitu Yesus Kristus. Dia bangun dasar dalam kehidupan jemaat Korintus. Dasar sudah ada.
Tinggal selanjutnya mau bangun seperti apa bangunan rumahnya itu. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Jadi ini Paulus memberikan gambaran tentang bangunan ini adalah kehidupan kita, kehidupan rohani kita. Paulus sudah memberikan dasar, yaitu Yesus Kristus. Selanjutnya mereka lah yang harus mengusahakan, masing-masing mengusahakan apakah mau membangun di atasnya, di atas dasar Yesus itu emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Pilihan ada pada kita. Jerami kan lebih gampang diambil, ya mudah, murah lagi. Jadi mungkin banyak yang bilang jerami aja tuh, yang penting punya rumah, asal-asalan, murah, cari yang murah. Atau yang bilang ya rumput kering, murah juga, atau kayu, atau batu permata, perak atau emas. Semakin seperti batu permata lebih mahal, mengusahakannya pasti lebih banyak ya. Banyak jerih lelah yang harus di sana. Tetapi kita tahu bagaimana kualitas emas, kualitas permata, perak kita tahu. Maukah kita membangun hidup kita di atas dasar Yesus Kristus dengan kualitas emas, kualitas permata, kualitas perak, jerami, atau rumput kering atau kayu? Pilihan ada pada kita hari ini. Yang mau berkualitas emas, kembali untuk bisa ada emas dibakar sampai panas-panasnya. Permata juga harus dibersihkan, digosok selama-lamanya sampai permatanya muncul kilauannya. Kalau jerami nggak terlalu banyak pekerjaan di sana ya, cuman dipotong, dikeringkan jadi. Emas dan permata butuh waktu yang banyak, butuh sakit di sana. Nah, seperti inilah hidup kita. Apakah kita mau menjadi rumput aja yang lebih gampang, rumput kering, atau jerami, atau kayu, atau Tuhan silakan, Tuhan bentuk hidupku menjadi bangunan seperti emas, seperti batu permata. Kita lanjut, karena nantinya masing-masing pekerjaan kita akan nampak oleh api saat diuji oleh api. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Jadi saat pekerjaan kita bangun dengan tahan uji, pasti kita akan dapat upah. Tahan uji, jangan nyerah di tengah perjuangan seperti tukang bangunan. Kalau lagi bikin bangunan ya, ini tadi Paulus sudah bangun dasarnya, orang di atas mau membangun. Saya kasih contoh yang mau membangun dengan bahan emas. Baru satu emas sudah mahal, mau lagi cari emas yang lain, pasti butuh waktu, butuh tenaga, butuh biaya kan. Kalau sudah di tengah jalan bilang, nggak mungkin lah saya selesaikan ini, terlalu sulit, terlalu berat untuk emas ini ditambah-tambahkan naik. Saya tinggalin aja deh bangunanku ini dan saya lari ke bangunan jerami, lebih gampang, lebih murah, lebih cepat. Ini nantinya setiap pekerjaan kita itu nantinya akan mendapat upah. Kalau yang memberikan kepercayaan membangun bangunan hidup kita datang untuk melihat mana bangunan yang kau sudah bangun, apakah bangunanmu sudah mulai berdiri atau kau tinggalkan di tengah jalan dan beralih cari bahan yang lain. Upah kita akan kita dapat sesuai dengan kesetiaan kita, ketekunan kita membangun di atas dasar Yesus Kristus. Kalau kita setia, pasti nantinya kita dapat upah seperti dengan apa pekerjaan kita. Kita sudah bahas bersama sebelumnya ya, di Wahyu 22 ayat 12 bahwa Dia akan datang memberikan upah kepada setiap orang sesuai dengan perbuatannya, sesuai dengan perbuatan kita. Jadi jangan nyerah hari ini dalam proses pembuatan, membangun di atas dasar Kristus dengan kualitas emas. Bangun hidup saudara dengan kualitas emas. Hiduplah sejujur-jujurnya seperti yang Tuhan ajarkan. Hidup semua dengan segala perintah Tuhan.
kami menerapi diri kami, pikiran kami dengan ayat-ayat firman Tuhan. Nah, Yehezkiel 36 ayat 25 sampai ayat 27 itu sangat membangun. Itu janji Tuhan, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan engkau dari segala kenajisanmu. Tuhan akan tahirkan segala pikiran kita dari segala kenajisan, menjauhkan dari segala berhala-berhala, ditahirkan juga, dan Tuhan akan memberikan hati yang baru saat kita mau. Tapi kalau kita simpan-simpan, jangan Tuhan aku pegang hatiku yang baru, Tuhan juga nggak paksa. Cukup deh Tuhan, aku mau hati seperti ini yang gampang-gampangan aja deh, yang jerami aja, rumput kering aja, lebih gampang, lebih murah. Tapi saat kita rela, Tuhan akan berikan hati yang baru, roh yang baru dalam batin kita. Dia akan jauhkan dari tubuh kita hati yang keras, diberikan kepada kita hati yang taat. Rohnya akan diberikan diam dalam batin kita, dan dia yang akan buat kita hidup menurut segala ketetapannya dan membuat kita tetap berpegang kepada keputusan-keputusannya dan melakukannya. Tuhan yang bekerja dalam kita, tetapi kita harus punya the power of rela. Rela Tuhan angkat dari kita hati yang keras supaya dia ganti dengan hati yang taat. Tapi kalau kita nggak rela, nggak bisa Tuhan paksa kita cabut hati yang keras. Kalau kita nggak punya the power of rendah hati, kita nggak akan mau. Kalau kita nggak punya the power of mau, kita nggak mau, nggak akan kasih. Kalau kita nggak punya the power of percaya, mempercayai Tuhan, nggak jahat Tuhan angkat dari tubuhku hati yang keras. Wih Tuhan, nanti saya bagaimana kalau hatiku Tuhan angkat? Kita nggak percaya kalau gitu. Silakan, saya percaya Tuhan. Kau mau bikin apa saja hidupku, suka-sukamu Tuhan. Aku percaya semua untuk kebaikanku. Kalau kita mau dioperasi karena katanya ada kanker di hati ya, kanker di hati, mau dioperasi, kita bilang dokter saya tidak mau. Dokter jahat, mau ambil pisau gunting, mau belah dadaku, angkat hatiku, saya nggak mau. Tapi kalau kita percaya dokter, dia pakai gunting, dia pakai pisau operasi, dia jahit nantinya, semua supaya hati yang sudah nggak berfungsi, sudah kanker di situ, cancer di situ, mau diangkat supaya dikasih diimplantasi hati yang baru, hati yang taat. Nantinya kalau punya hati yang baru, nggak sesak nafas lagi, bernafas dengan lega. Seperti itulah saat kita mau untuk dioperasi oleh Tuhan, sekalipun sakit, melihat dibelah itu dada, diangkat hati yang keras, tapi hasilnya akan membuat kita bersukacita. Kita lanjut ayat yang ke-14. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Ayat 15. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Ditanya, tidak tahukah kamu? Nah, jawabannya kan ada pada jemaat Korintus. Saya betul tidak tahu atau saya tahu. Nah, pertanyaannya juga datang kepada kita hari ini. Tidak tahukah saudara bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Saat kita tahu bahwa kita adalah bait Allah, bahwa roh Allah diam di dalam kita, maka kita akan mengusahakan yang terbaik, menjagai, menghormati, menghargai bait Allah ini. Tapi kalau kita bilang, kan hidupku sendiri, aku hidup untuk aku sendiri. Kita sudah baca sebelumnya ya, saya lupa di Roma ya, di Roma, bahwa jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Seperti itu, jangan kita bilang, saya untuk hidupku sendiri, mati untuk aku, hidup untuk aku, ngapain aku mau sibuk-sibuk dengan urusan Tuhan. Nah, di sini yang Paulus tanyakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Mari hari ini kita sadar bahwa tubuhku adalah bait Allah.
Perkatakan kepada diri saudara bahwa aku tahu bahwa aku adalah bait Allah. Ayo kita perkatakan ya. Aku adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam saya. Coba kita ulang perkatakan. Ganti namanya dengan yang kata kamu, aku dengan kata kita ya. Elma adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam Elma. Kalau kita perkatakan terus-menerus, ini kita bisa terapi diri kita juga. Elma adalah bait Allah dan Roh Kudus, Roh Allah diam di dalam Elma. Supaya kita sadar kalau sebelumnya kita pikir diri kita adalah milik kita sendiri, kita bikin semau-maunya, kita bakar dengan rokok. Kita kasih minuman keras, alkohol, kita kasih makanan yang tidak sehat. Sekarang kita sadar, aku adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalamku. Tuhan bilang, jika ada orang membinasakan bait Allah, kalau kita binasakan diri kita dengan apa? Hidup dengan tidak sehat, hidup dengan tidak kudus, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus. Tuhan mau supaya kita kudus karena kita adalah bait Allah. Pegang firman ini, ulang, perkatakan. Kami mendeklarasikan ayat firman Tuhan berulang-ulang. Bukan cuma 1-2 kali, setiap hari, 10 kali, 20 kali, 30 kali, 40 kali, ratusan kali. Supaya cara berpikir kami yang lama diganti menjadi cara berpikir Kristus. Ayat 18, janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah, sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Jadi jangan ada orang yang menipu diri sendiri. Yang merasa menyangka saya berhikmat. Kadang kita sombong merasa berhikmat. Lihat dulu buahnya. Lihat dulu buah, orang akan melihat buahnya. Apakah buah yang keluar betul buah kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, pengendalian diri? Ataukah yang keluar adalah buah kesombongan, buah kepelitan, buah ketidaklemah lembutan, kegarangan yang keluar? Nah, itu yang kita bisa lihat. Hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ia ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat, sesungguhnya sia-sia belaka. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos, maupun Kefas, baik dunia, hidup, maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Amin. Mari kita katakan, saya adalah milik Kristus. Elma adalah milik Kristus. Kita deklarasikan semua ya. Saya adalah milik Kristus. Sebut nama saya dengan nama kita. Elma adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Elma adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Ulang-ulang terus supaya kita sadar. Saya adalah milik Kristus. Saya adalah milik Kristus. Kristus adalah milik Allah. Dan kalau saya adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah, berarti saya adalah milik Allah. Bisa nangkap ya? Saya adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah, berarti saya adalah milik Allah. Karena Bapa di dalam anak, anak di dalam Bapa, dan kita di dalam anak, otomatis kita di dalam Bapa juga. Amin. Salam kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.